4% itu anak kecil, padahal anak kecil itu masa depannya lebih panjang. Betul. Gitu. Jadi sekarang kita membantu pemerintah. Itu berdasarkan pengalaman Ibu Ira yang sekarang saya dengan Ibu Ira sebagai pendiri YKP. Ibu Ira pengalaman dengan mengobati anaknya tapi di luar negeri. Tinggal di rumah sehingga McDonald House. Itu cuman tapi beda ya, kalau itu satu kamar ya. Tapi kalau kita beda, lalu kita adopt itu ke Indonesia. Mudah-mudahan dapat disembuhkan. Amin. Amin. Makin banyak yang peduli pada kanker anak. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC TV, selamat datang di MPC Time, tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Bersama saya hari ini adalah Pak Dani. Assalamualaikum. Selamat datang Mbak Emi. Assalamualaikum. Dan Mbak Ica. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam sebuah kesempatan yang penuh makna untuk membahas sebuah tema yang sangat menyentuh hati, yakni rumah singgah. Peran Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia bagi pejuang kanker cilik melalui berbagai program pendampingan, pendidikan, dukungan psikologis, hingga rumah singgah. YKK telah menjadi tempat bernaung bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker. Memberikan ruang aman untuk belajar, bermain, tersenyum, dan tetap menjadi anak-anak meski dalam kondisi yang sakit. Saat ini telah hadir bersama kita Mbak Anissa Mardi Sentosa atau yang biasa dipanggil Mbak Ica ya. Dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Terima kasih Mbak Ica atas kehadirannya. Kita mau tanya-tanya ya. Boleh. Berdasarkan data yang beredar, terdapat sekitar 10 kasus kanker anak per 100.000 anak usia 5-14 tahun di Indonesia. Ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian dan dukungan bagi mereka. Bagaimana YKK melihat kondisi kanker anak Indonesia saat ini, baik dari sisi jumlah, tantangan perawatan, maupun dampaknya terhadap keluarga dan masa depan anak? Sepertinya pertanyaannya banyak ya ini ya. Oh, banyak banget. Kita satu-satu aja ya mungkin ya. Bagaimana melihat kondisi kanker anak di Indonesia saat ini? Ya. Kanker anak di Indonesia itu hanya 4% dari jumlah seluruh kanker. Jadi kurang perhatian. Jadi yang diperhatikan hanya payudara, serviks, paru-paru, itu yang diperhatikan pemerintah. Jadi 4% itu anak kecil, padahal anak kecil itu masa depannya lebih panjang. Gitu. Jadi sekarang kita membantu pemerintah. Kita membantu pemerintah dengan memberikan rumah singgah. Kalau boleh saya mau ngasih tahu bagaimana asalnya berdirinya dulu. Boleh. Itu menarik sekali soalnya. Iya, betul. Ya, berdirinya itu berdasarkan pengalaman Ibu Ira yang sekarang saya dengan Ibu Ira sebagai pendiri YKP. Ibu Ira pengalaman dengan mengobati anaknya tapi di luar negeri. Tinggal di rumah sehingga McDonald House. Itu cuman tapi beda ya, kalau itu satu kamar ya. Tapi kalau kita beda, lalu kita adopt itu ke Indonesia. Kita pikir kan banyak orang di Indonesia itu semua rujukannya ke RSCM ya. Dari mana-mana RSCM, puskesmas raksasa istilahnya lah. Dari mana-mana kadang-kadang di selasar tidurnya nggak sehat. Lalu kita pikir kayaknya ini penting ini buat kita mendirikan rumah singgah. Lalu kita ya Bismillah tahun 2026 kita mendirikan
2026 itu bukan berarti langsung rumah singgah yang wah, tapi rumah singgah itu rumah kontrakan itu yang kayak 2026. 2006. Oh, 2006. Jadi cuman rumah kontrakan satu pintu. Iya. Itu kita cuman saweran aja, kita nggak punya duit, cuman kita saweran aja. Iya. Cuman Karena ada 5 kepedulian. pasien dengan 5 pendamping. Oke. Pernah suatu kali itu kita di gang ya, di gang, lalu warga situ kurang setuju, takut menular. Oke. Ya, karena ketidaktahuan mereka. Ya. Lalu kita ketemu Pak RT, kita panggil pembina kami, Profesor Dr. Wahidiat itu yang operasi bayi kembar. Yulia sama Juliana dulu, itu dokter anak, lalu kita kumpulkan bahwa kanker tidak menular. Baru mereka setuju edukasi itu, ya. yaitu dengan 5 pasien dengan 5 pendamping, jadi 10. Pernah terisi 20. Kira-kira luasnya berapa Ibu? Rumah, ngebayang nggak rumah satu Iya. pintu itu loh, rumah supir-supir itu biasanya itu. Oke. Rumah petak ya. Rumah petak, ya benar. Itu di gang. Ya ampun. Lalu tempat tidurnya di bawah. Jadi kita rapiin, pokoknya kita bersihin lah semuanya. Terus bagaimana mereka tahu informasinya bahwa di situ ada rumah? Gini, ya itu kita menghubungi rumah sakit RCM. I Kita see. berhubungan dengan dokter RCM, kita ketemu dokter, kita dikatain ini ibu-ibu nekat ini. Iya. Mana ada sih anak orang mau ditinggal di rumah singgah gitu. Kita nggak cuekin aja gitu. Pokoknya kita usaha, kita mendirikan rumah singgah. Karena kita tahu itu kalau kita ke RSCM, itu pasien-pasien itu di selasar-selasar. Betul. Ya, Biasanya dari daerah ya. dari daerah dan Iya. mereka nunggu ada kamar kan. Iya. Yang waktu itu 2006 ngebayangkan kayak Iya, gimana. iya. Iya. Udah gitu oke, kita udah situ, kita berkembang, ada artis-artis datang gitu kan. Artis-artis datang, dia pokoknya bikin shoot dan sebagainya. Kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar, kontrak. Oke. Kontrak itu persis hari terakhir kontrak kita nggak punya uang, ya mau perpanjang. Alhamdulillah berkat Allah ya, kita dapat donasi sejumlah apa yang diminta oleh rumah yang baru itu. Dari doa anak-anak Iya, tersebut. iya. Kira-kira itu ada kualifikasi nggak untuk bisa tinggal di situ? Atau semua anak? Kualifikasi ada, BPJS, Oke. dinyatakan kanker. Kalau dia masih suspek boleh tinggal, tapi kalau hasilnya bukan kanker nggak boleh. Jadi sebenarnya bukan karena dia mampu atau tidak mampu ya? Tidak, nggak apa-apa. Asal dia mau, karena di Iya. rumah singgah itu nggak ada pembantu. Kalau Iya. orang mampu mana mau. Ya. Kadang-kadang dulu pernah bawa sister. Lama-lama dia nggak betah sendiri. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah itu udah itu aja persyaratan. Lalu bayar Rp5.000 satu keluarga kalau mampu. Bayar Rp5.000 untuk 5.000 itu kebutuhan. itu yang sebetulnya kita mau bikin gratis ya. Iya. Dokter nggak boleh. Oke. Biar dia merasa memiliki, kata dokter. Oh iya. Iya. 5.000 aja, kalau nggak mampu bikin surat pernyataan tidak mampu. Sampai sekarang Oke. Bu Ica Rp5.000-nya atau dulu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau itu pun ada yang nggak mampu. Oke. Kan 1 bulan 150.000 berarti. Iya. Itu dia dapat makan. Makan. Dia dapat pampers, dapat susu, dapat sabun, semuanya dapat. Kecuali harus dia punya BPJS. Iya, persyaratannya tadi ya, salah satunya dia persyaratan. punya Berarti penyakit BPJS kanker itu sama mengcover BPJS. kanker ya? Maaf ya kalau Maaf, iya, Mas, iya. itu ada Iya. yang tidak tercover. Iya. Boleh saya sebutkan nanti Boleh. program kami nanti ya. Boleh. Program kami itu adalah rumah singgah. Iya. Yang 2 sekolahku. Iya. Sekolah. Lalu Ada sekolah. ada sekolah. Jadi anak-anak kanker itu berobatnya dari 5 bulan sampai 2 tahun. Oke. Umur 5 bulan. Dari lamanya. Masa lamanya. berobatnya ya? 5 bulan sampai 2 tahun. Oke. Kalau mereka meninggalkan sekolah pasti di drop out. Kalau dia disebut kembali ke kampungnya, Iya, 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 iya. jadi kita iya. menyediakan guru. Homeschooling sarjana ya? pendidikan. Bukan. Oh, beda sama lagi? setaraf dengan sekolah biasa. Oh, Apa namanya itu sekarang apa sih guru itu untuk saya lupa. oh itu homeschooling? ya Apa, semacam Mbak itu. Hemi? Oh ya. Ada program itu kita panggil dokter guru-guru yang profesional. Oh, oke. Jadi kita disiapkan di tiap rumah sakit yang kerjasama dengan kita ruangan. Kita isi semuanya, peralatan komputer, semua komplit. Iya, kayak fasilitas sekolah gitu ya, Bu Iya, Ica, ya. di rumah singgah kami juga ada. Kalau mereka nggak dirawat, sekolah di rumah kami. Sebentar, Itu persyaratan. Sebentar, ini di setiap rumah sakit. Jadi berawal dari RSCM, kemudian ke rumah sakit Oh ya, sakit itu lainnya. harapan kita. Oh, I see. Darmais, Ya.
Gatot Subroto Fatmawati. Ya, alhamdulillah ya Bu Kita ya. disediakan satu ruangan untuk anak-anak yang tinggal di situ. Bukan hanya anak-anak kanker rumah singgah aja, Iya. anak-anak lain juga boleh yang berobat di rumah sakit. Ya. Asal dipisahkan yang infeksi dan yang tidak infeksi. Betul. Gitu. Ya Bu Ica. Itu guru-guru kami menghubungi sekolah asal. Sampai di mana pelajarannya. Jadi benar-benar profesional ya. Ya, jadi sampai di mana pelajarannya nanti diselesaikan di rumah singgah kami oleh guru-guru kami. Kalau ujian nilainya ditransfer. Jadi kalau mereka kembali, mereka lebih pintar biasanya. Jadi Karena nggak tinggal kelas ya. Kayak bimbel gitu Iya, satu-satu. iya, iya. Private soalnya kan. Iya. Pintar mereka pada program kami yang ketiga, yaitu program kami jemput. Oh, Jadi jemput. pasien kami itu diantar ke rumah sakit pagi, dijemput kalau pulang. Luar biasa. Ya. Antar jemput berarti. Dijemput antar. Jadi malam itu dia menghubungi rumah singgah kami itu tidak ada pembantu ya, tidak ada pembantu. Jadi orang-orang tua itu harus bekerja sama memelihara rumah kami yang bersih, tetap bersih. Di situ ada koordinator, yaitu ibu asrama yang ngatur. Siapa yang nyapu, siapa yang masak. Kalau yang masak kita kasih duit, mereka tentukan menu sendiri. Makan sebebas-bebasnya mungkin. Berarti dari anak itu tadi terkait dengan pendampingnya satu orang. Pendamping satu orang. Kalau di bawah 5 tahun boleh 2 atau kebutuhan khusus. Oke. Kebutuhan khusus misalnya pakai kursi roda, Iya. kan perlu bantuan orang Oh, lain, itu orang boleh boleh dua boleh orang. 2 orang. Kalau lebih dari itu cuma 1 orang pendamping. Baik. Kamar rumah singgah kami itu ada 50 bed. 50. 50 bed dengan 4 tingkat. Kalau mereka 1 orang 2, berarti kok 50 bisa ngebayang 100. 100. Tiap hari. Iya. Kalau penuh, tapi sekarang nggak penuh banget ya. Oh, itu pun tersebar di seluruh Indonesia ya? Kenapa? Tersebar di seluruh Indonesia ya katanya. Oh, Nggak hanya di cabangnya, Jakarta. cabangnya ada banyak. Tuh. Kita punya Luar cabang biasa. 7. 7. Ya, lalu sekolahku transportasi pengobatan. Pengobatan itu yang tidak diganti oleh BPJS. Iya. Sepertinya MRI diganti, tapi mesti antri 3 Betul. bulan. Ya. Kita cover itu. Oh. Atau luar mungkin biasa. kita carikan donatur. Iya. Atau CT scan itu kan ngantri di Iya, RSCM, iya. bisa ngebayang. Iya. Itu lama. Kalau anak-anak kanker itu berpacu dalam waktu. Iya. Nggak bisa nggak bisa Iya. di cancel atau lama gitu, Ditunggu tunggu nggak bisa. Iya, betul. Harus secepatnya. Iya. Ya, kita kalau dia tinggal di rumah kita tuh lama, cuman gara-gara MRI kita nggak bantu kan nggak mungkin. Iya. Kita carikan donatur atau kita bantu dulu. Iya. Gitu. Alhamdulillah selama ini kami juga dapat dari masyarakat yang peduli sama kita. Betul. Lalu juga ada program kami itu sosialisasi edukasi. Kita memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat awam, ya. pada perawat-perawat puskesmas itu, ada dokter-dokter puskesmas. Iya. Karena pada umumnya orang-orang ini sudah ke puskesmas sampai 3 bulan bolak-balik tifus atau demam berdarah. Oh. Dipikirnya Gejala begitu. awal Dipikirnya ya. itu. Gejalanya Dipikirnya ya. itu. Dipikirnya itu. Oh. Dia mungkin kurangnya Iya, ini ya. iya. Jadi kita kasih edukasi. Betul, sama karena dokter-dokter. mereka ke dokter umum ya, sehingga Iya. Nah, puskesmas. Iya. Puskesmas kan dokter Puskesmasnya umum ya. dokter umum, Iya. sehingga gejalanya hanya di situ-situ aja ya, Bu. Jadi setelah udah 3 bulan atau berapa lama baru dikirim sudah terlambat. Itu yang tidak berhasilnya pengobatan. Ya Allah. Kalau diketahui secara Ya, dini makanya yang diobatin perlu- secara baik karena Iya. visi kami kan gitu. Kalau visi kami itu memperoleh pengobatan yang baik, pendidikan dan hak bermain untuk anak-anak kanker, walaupun Iya. sakit, gitu. Iya, iya. Mulia banget. Iya, iya. Iya, Bu Ica, terkait dengan tadi pendidikan dan yang layak walaupun sedang dalam masa pengobatan yang tidak mudah. Dan aktivitas apa saja nih yang YKK sediakan agar mereka tetap dapat tumbuh secara psikologis, sosial dan Oh, alhamdulillah kita siapkan semuanya, Pak. Dari mulai kita ada ruangan untuk bermain, ada ruangan musik. Kita ada bisa bermain keyboard, main gitar. Kita panggilkan guru, Pak. Oh, itu. Jadi mereka merasa happy gitu. Jadi ya. kalau yang nggak berobat itu, habis sekolah dia makan istirahat. Oke. Sore ada guru datang. iya. Kalau mau main keyboard, ada yang mau main gitar, ada yang mau apa bisa gitu. Nanti kalau kita ada kunjungan tamu, mereka suka perform. Dia mau perform dong Bu, Ibu mau perform itu dia mau Iya, tampil. iya, 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 bagus juga ya programnya. Karena Kalau kan sosialisasi edukasi itu kita berikan bukan hanya itu aja. Kita sudah mengerjakan sejumlah
hampir 198.000. Yaitu kita pernah ke Mabesat, udah pernah. Di Mabesat itu bukan hanya di Jakarta aja, sampai ke pelosok-pelosok apa Koramil, whatever apanya itu dengan pakai hybrid. Oke. Edukasinya ya. Nah juga ke misalnya orang Puri Cinere mau ngumpulin orang 100 orang, manggil orang sekitarnya, kita bisa panggil dokter ahli, tanya jawab, edukasi ya. hybrid Bagus juga banget, atau pakai Zoom Bagus banget. gitu. Nah, terus terkait dengan orang tuanya nih Bu Eca, keluarganya nih gimana mereka dari pihak yayasan? Orang tuanya itu kita ajari beredukasi juga. Iya. Ya dari kampung tahu ya Bu ya Pak ya. Jadi sekarang udah tertib bagus. Dulu pertama kali waktu rumah singgah kita ini kampung, kita siapin beras bawa pulang. Oh, gitu. Iya kan karena kasihan Iya, nggak iya. mampu ya. Tapi sekarang udah teredukasi. Jadi mereka tuh kayak keluarga gitu Pak kalau di rumah singgah itu. Kalau anaknya ini nangis dia gendong, tuh kayak gitu Iya. kompak gitu. Itu mereka juga ada schedule kalau di rumah kita itu kalau pagi ada ibu-ibu yang masak, ada yang belanja, lalu nanti makan bersama tidak boleh dibawa ke kamar, ada ruangan Ada ruang makan. makan. Ya. Iya, jadi kumpul. Kalau anak ada obat minum obat Dexa, itu nama Dexa itu yang bisa moon face mukanya, itu satu hari bisa 5 atau 6 kali ini makan Pak, nggak apa-apa, bebas. Semua Iya, kita siapkan, nggak apa-apa, 10 kali kayak berapa nggak apa-apa, kita Nah siapkan. itu mas misalnya orang tua yang mau nengokin ada jadwalnya atau gimana? Oh nengokin boleh, kalau misalnya dari luar kota gitu, paling lama nginep boleh seminggu, paling lama. Paling lama seminggu. Kan semua dari luar kota, Pak. Betul. Mereka nggak boleh pulang. Kita larang pulang. Jadi kita ada penghubung dokter dengan kita. Misalnya dia boleh cuti 5 minggu. Iya. Dia mau pulang atau neneknya atau Sakit, ada yang apa. sunat kayak ada yang kawin nggak boleh. Karena nanti mereka tuh gizinya. Iya. Jadi pulang-pulang relapse. Kalau relapse dokter marahin ke kita. Iya. Bu, sekarang jadi dokter mesti tantangan boleh nggak ini orang pulang? Jadi rumah singgah itu pun juga ada dokter yang Oh memang enggak, kita hubungan sama mengawasi. dokter di RSCM. Oh, hubungan Jadi dokter. Kita ada buku penghubung. Oke. Kalau dia mau pulang, minta sama dokter dulu, boleh nggak? Terkait masalah gizi nih Bu. Ah. Artinya kan tadi masak bareng itu gizinya gimana yang masak itu? Gizinya bagus. Kita tahu kita Tahu, ada ada ininya. gizinya. Ada bukan? Ah. Ya makanan kita tahu makanan sehat. Oh, oke. Clean eating Semua, ya. Lihat makanan sehat semuanya. Dan mereka orang tua yang masak masing-masing. Kita Iya. disuruh belanja. Pokoknya kan kita juga makan di sana. Kita tahu oke. kan. Iya. Artinya tadi ya Mbak gizinya Ya, kalau dia ya, pulang gizi. kampung. Kadang-kadang kalau di khawatir. kampung itu makannya mie instan Iya, ya. iya, iya. Mie instan itu kan udah paling dilarang sama dokter, nggak boleh. Kalau apalagi oke. udah mengidap kanker ya Iya, Ibu nggak ya. boleh, nggak Apalagi boleh ya. anak-anak ya. Oke. Nah, iya. Nah ini tadi apa belum bicara tadi untuk mengenali tanda-tanda. Nah, Oh, ini, tanda-tandanya bisa ini, dilihat di sini ada Pak. Nah, Di Ada brosur tandanya. ada. iya. Nih, ada tanda-tandanya. Nih Pak, Oh, Tanda dan ini gejala. tandanya. Oke. nih oke, tanda-tandanya. Ini. Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan tanda-tandanya secara Oh, singkat ya, Bu, secara karena kan singkat supaya ya, audiens mungkin yang lain tahu. leukemia misalnya. Ya. Leukemia itu saya bukan dokter ya, Ya. tapi karena saya sering Kan dokter udah ngomong, pengalaman ya. lebam-lebam, gusi berdarah, Oke. pucat, lemas, itu Iya. ciri khusus itu. Ciri khusus. Ciri Baik. Kalau yang mata, retinoblastoma mata, itu di retina kita tuh ada titik kecil sekali Bu. Kalau kena lampu sorot mata kucing, itu mesti diangkat. Oke. Itu adalah tanda-tanda kanker. Itu kanker itu. Itu harus diangkat. Ya, saya sering dengar dokter, kalau dia kan kita sering kumpul sama dokter itu jadi gitu. Kalau yang lain saya nggak tahu. Ya, itu tadi yang pertama leukemia, Nah, leukemia, lebam-lebam. yang paling lemas. banyak itu. Ya. Oh, yang paling Yang paling banyak Dari leukemia. 4% itu, berapa persen yang leukemia? Oh itu? nggak bisa dipersenkan, paling banyak. Paling banyak. Paling banyak leukemia. Kedua itu retinoblastoma mata. Ketiga otak. Oh, tak. Otak. Tiga itu Oke. ya. Tiga, Anak-anak menyerang dari usia. Baru lahir juga bisa. Kita juga dapat dari ada pasien kami dari Batam. 3 bulan ke tempat kita. Ada kanker osteosarkoma tulang. 3 bulan. 3 bulan. Baru lahir ada yang Siap. kanker kok Bu. Ada. Lalu kakinya besar sekali. Tiap hari nangis. Udah 6 bulan dioperasi. Jadi tangannya kaki diamputasi. Lucu anaknya. Cakep lagi. Jadi sekarang dia nggak punya kaki. Kakinya satu. Astagfirullahaladzim. Itu di rumah singgah ibu juga ya Iya. sempat. Sekarang kalau dia lagi pulang, lagi cuti dari Batam. Iya.
Nah, ini Bu menarik nih. Suka dukanya nih Bu, bisa cerita. Boleh, dulu, boleh. ya. Saya lebih senang ditanyain daripada nggak tanya. Suka dukanya nih selama mengelola yayasan. Oh, senang ini. banget. Saya Senang. dukanya sedikit, Pak. Oh, Dukanya dukanya. kalau lagi anak yang sakit meninggal. Iya. Ya, iya. betul. Yang kita udah sayang-sayang gitu. Kita punya pasien 4 tahun tinggal di sana. Iya. Dia dari Bengkulu. Orang tuanya dia tahu anaknya sakit pisah. Ibunya nikah, bapaknya nggak tahu kemana. Dia dipelihara oleh Departemen Sosial. Lalu dikirim ke rumah singgah kami. Lalu Departemen menyerahkan ke kita, jadi kita anggap anak kami tuh. Betul. Udah lama 4 tahun, belum lama meninggal Bu. Udah sehat, anaknya seger, perempuan, suka nari, suka pokoknya Pak. Dia kena top deh. kanker apa itu? Leukemia. Dia leukemia. Meninggalnya jadi justru dalam keadaan sehat ya? Ya, dia relapse kumat. Oh, Sama relapse ya, datang oke. lagi. Itu kita benar-benar sedih banget kita. Iya. Kakaknya yang melihara karena kakaknya yang harus ada pendamping. Iya. Harus ada pendamping. Karena kita tidak menyediakan pendamping. Benar, iya. Jadi orang tua atau neneknya atau omnya atau siapa aja boleh. Wajib ya, harus Ya. ada pendamping Ya. di situ ya Bu ya. Sekarang saya mau memberitahukan kita ini perlu sosialisasi edukasi. Iya. Karena orang nggak tahu kok anak bisa sakit kanker sih. Betul. Kan kalau lahir sakit kanker Takut tadi tuh. menular. Itu kan belum Iya. tahu banyak Iya. orang awam. Kita di percetakan negara itu ada yang nggak tahu bahwa penyakit kanker tidak menular tinggalnya di kayu manis, hutan kayu kan seberang itu. Iya. Iya. Nggak tahu, oh nggak nular ya. Gitu. Memang Jadi edukasi. itu karena sosialisasi edukasi itu penting sekali. Iya. Dan untuk menghindari itu makanan apa yang nggak boleh. Iya. Soalnya gini ya Bu ya, kanker anak dengan dewasa itu beda. Kanker anak itu diupayakan sembuh. Di negara berkembang, negara maju itu udah 80-90% sembuh. Sembuh. Di kita itu 40 gitu, karena datangnya terlambat. Dan beda, kanker anak itu dapat disembuhkan, diupayakan sembuh. Betul. Beda dengan kanker dewasa, itu Iya. kan gaya hidup. Ya. Iya, iya. Merokok kan gitu kan, itu gaya hidup. Gaya hidup aja kalau dewasa. Gaya hidup. Kalau anak-anak itu kan, apa kata orang tua? Betul. Itu aja kalau udah pulang, kita wanti-wanti orang tuanya. Saya bilang, nggak ikut punya anak, tapi ikut Ikut merasakan. Iya. Ya, ikut maaf. jangan capek. Gitu. Nggak usah naik sepeda. Pulang kamu naik motor. Capek, relapse. Kalau gitu kita dimarahin sama dokter. Ibu, gimana sih Bu? Pasien ibu nih kalau katanya, kok pulang selalu relapse. Relapse. Iya, iya. Karena dia capek, lalu makanannya ya jajan, biasa jajan itu. Itu Gizinya kita tadi, takut. gizinya nggak diituin ya. Oh nggak diperhatiin mereka. Mereka makannya gini. Kadang-kadang mereka tuh dilema juga ya. Kalau dia nungguin anaknya, bapaknya ikut nggak kerja, Betul. ya kan? Itu ada yang tukang parkir, tapi kita didik jadi disiplin di sana. Itu dan tukang sawah kerja di sawah gitu. Iya. Gimana? Nah, Dan tapi kan deh, saya bilang gini, bapak tinggal di kampung aja kerja, saya bilang gitu. Anaknya kan sudah di kita, udah aman, semuanya diamanin kan dari semua makannya, Iya. antar jemputnya, semuanya kita tanggung. Cuman kita nggak ngasih duit ya, saya bilang gitu. Ada yayasan yang begitu, nyogok duit supaya tinggal di tempat dia, kita nggak perlu. Kita nggak punya duit, Iya. hanya menyediakan aja. Iya. Itu aja. Kita berdua ini strict, saya sama Ibu Ira tuh strict sekali. Sama orang tua juga, sama anaknya juga. Kalau anaknya suka, kita lihat ya, kita siapin semua air minum semua bagus. Dia beli minum obat, beli minum. Minum-minuman Kenapa lain. beli? Ya Bu pengen beli. Saya marah kita. Itu kita belikan semua yang terbaik di rumah kita. Kita pakai MW yang pakai alatnya. Iya. Ada semua paling bagus kita siapkan buat mereka. Kita nggak boleh jajan pokoknya gitu. Harus organik ya? Ya, nggak boleh jajan yang penting. Tuh. Disiplin ya Bu ya. Disiplin. terhadap Pokoknya kita peraturan itu dari rumah maksudnya singgah demi itu. kita. Misalnya sekarang anak itu udah lama nggak datang Bu ya. Oh, udah pikirnya anaknya udah lari-lari dari sekolah udah bagus. Belum sembuh. Setelah 5 tahun kemudian baru itu nyatakan sembuh. Betul. Ya, itu pikirnya udah sembuh nggak mau berobat. Kita telepon terus, kita hubungin ibunya. Kenapa nggak balik? Itu termasuk misi kita tuh, menghubungi. walaupun sudah sembuh. Bukan sembuh Pak, itu kan maintenance mereka. Survive pertama tuh 5 tahun ya Bu ya. Ya, 5 tahun kemudian. Ya, harus ada. Nah, kita sudah banyak mempunyai survivor. Ya. Survivor kami itu sudah ada punya anak, Oh, alhamdulillah. ada yang jadi guru, ada. Kita suka kumpul-kumpul Bu. Kita waktu itu diundang dari Brunei, itu semua survivor kanker dikirim. Kita antar 6 orang ke sana untuk mereka
sharing gitu. Jadi senang gitu Iya. mereka. Tadi kalimat senang artinya tadi Ibu juga menyampaikan terkait bahwa banyak program ya di dalam rumah sehingga itu kan mereka yang punya passion terhadap tari, terhadap seni ya, terhadap kegiatan apapun yang membuat mereka nyaman ya. Artinya itu kan memang menjaga emosional mereka dan memberi semangat juga. Bagaimana Ibu memonitor hal tersebut agar kegiatan itu memang menjadi bagian dari menjaga Begini, kita sudah menyampaikan kepada mereka, orang tua dan guru, kan kita punya guru di sana. Oke. Dan guru itu harus memonitor anak ini gimana, apa bakatnya apa. Guru kita serahkan pada guru. Oke, jadi tinggal guru ngelapor ke kita. Oh anak ini begini, anak ini begitu. Karena kita punya guru 10 guru di tempat kita. Dengan Jadi, khusus 10. tadi ada seni, ada Seni, Jadi digali ya. ada psikolog dan macam-macam. Jadi setiap guru bisa mengajar seluruh mata pelajaran. Iya, iya. Jadi digali emosionalnya, Iya, digali gitu. bakatnya. Nah, kita juga punya konselor juga. Iya, betul. Tadi Bu Dewi itu tadi konselor kita itu. Oh, konselornya Bu Dewi ya. Bu Dewi yang tadi, oke. Jadi yang tadi itu ibu itu kita punya ruangan spesial kalau orang tua maupun karyawan yang mau curhat. Oh Ya, ya. kan mereka stres pada umumnya. Iya. Jadi kita sediakan itu. Masya Allah semua. sampai disiapin Iya, seperti itu disediakan. ya. Dipikirkan sedetail mungkin ya. Karena kita tuh Bu lihatnya orang tua tuh kadang-kadang ya dia ketawa-ketawa kita kan nggak tahu. Astagfirullah. Ternyata itu artinya, iya. banyak problem yang mereka hadapi. Iya, Belum dia ninggalin anaknya di kampung. Iya. betul. Ada yang bayi dititipin neneknya. Itu kan problem yang juga cukup besar. Betul. Bu Ica, kan kami suka melihat tuh ada pita nih. Pita kuning. Pita Pink, pita ungu. Ya, itu masih boleh kanker. memberikan satu guidance edukasi kepada Kalau masyarakat. pita saya kurang hafal, cuman Iya, pita nggak pink apa-apa saya sih. hafal, sama Iya. pita ungu jantung kalau nggak salah. Oh, oke. Jantung atau ungu. bukan Jadi ungu. untuk anak-anak yang kanker itu tentunya saya pita lupa nggak kuning pakai. ya. Iya. Warna ini ya. Iya. Saya ada Tinggi. itu. Pita Ini kuning. spesifik Bentuknya begitu. untuk YKaki. Bukan seluruh. Seluruhnya anak Oh, seluruh. Oke. gitu. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, kita itu member dari CCI, Childhood Cancer International. Iya. Jadi itu perkumpulan orang tua penderita kanker. Nanti sharing mereka. Pengobatannya apa sekarang gitu. Dengan ada dokter juga sayap. Dokter-dokter pediatrik anak juga gitu. Dia update terus ya Bu. Ya, update terus kita. Perkembangan Jadi terakhir seperti apa. kita setahun sekali pindah ke regional, 1 tahun kali internasional. Tuh. Selalu kita sharing. Iya. Baik. Baik Bu Ica, rasanya seneng banget ya dapat sharing dari Bu Ica ya. Tapi Saya ada ternyata mungkin waktu ketinggalan sesuatu Oh, yang yaudah, jumlahnya monggo. anak yang Oh, yang iya. sudah sekolah ya. Iya, Yang boleh, sudah Bu. sekolah di tempat kita itu sejumlah 7.785 anak. Masya Allah. Dari sejak seluruh cabang. 2006 itu. Ya, Iya. ya. Seluruh cabang. Oh, seluruh cabang. Indonesia ya. berarti. Kita punya cabang di itu 7 cabang 7 tadi. cabang ya. Boleh disebutin Bu? Iya tadi sudah di Bandung, Bandung, Surabaya, Surabaya. Jogja, Semarang, Makassar, Riau, Manado. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah Ya. Ibu diparingi sehat terus sama Bu Amin. Ira Iya. juga. Ini, Sama dulu seluruh kita suka pengajar. keliling-keliling, tapi karena udah tua ya, Iya. pakai Zoom aja deh. Belum kelihatan kok. Pakai Zoom aja deh soalnya. Iya. Kita soalnya rumah kita ini sekarang yang di cabang itu masih kontrak. Iya. Oh. Tapi yang di pusat ini kita ya alhamdulillah kita tanahnya KPR. Iya. Waktu itu kita zaman pemerintahan Ahok, kita minta tanah sama beliau. DKI nggak bagi-bagi tanah, dia bilang. Kalau ibu punya tanah, saya bangunin. Jadi di Lalu kita cari gedebek, sebetulnya yayasan kan nggak bisa minta kredit ya Pak ya, nggak bisa pinjam Nggak bisa, kan, iya. nggak bisa. Tapi ada CSR yang kasih itu, ada CSR yang bank mengasihkan itu, kita dapat dan dekat dengan RSCM, harus dekat dengan rumah sakit. harus dekat dengan rumah sakit. Karena kalau malam mereka sakit, kan di pusat mahal Bu. Betul. Itu tanahnya aja udah kita beli, aduh. Betul. Lalu dibangun 4 tingkat sama Ahok. Alhamdulillah. Tapi ya begitu Bu, bangunan waktu itu kan mereka dia mau dilengserkan, ya beli yang bangun itu sembarangan aja kali. Tapi kita alhamdulillah bisa beli punya tanah. Iya. Nah, Bu Ica, seandainya nih teman-teman mau tahu bagaimana sih menghubungi YKaki ini di mana, informasinya ya. apa itu di boleh. mana, Bu? Kita punya website juga. Oke. Ya, infoykaki.org ada. Itu juga kita ada di
brosur tadi saya Iya. ada itu Nanti kalian bisa lihat ya, nanti ada di bawah sini ya Ibu Oh ya, ya. aduh, kalau mau Nanti donasi juga disampaikan. saya ingat. Oh, mau donasi ya. monggo. Kebetulan begini Pak, ulang tahun YKK itu 1 November. Oh, Wah, bentar lagi. Baru. Udah lewat. Oh, ya. Jadi kita Baru rayakan nanti November. kalau mungkin ada donatur. Ya. Kita merayakan tanggal 22 November. Oh, baru mau Di dirayakan. Grand Pramuka. Ya. Itu dengan ada USG payudara gratis, donor darah, dan acara anak-anak. Kapan menggambar. itu Mbak Ica? Tanggal 22. 22. Oke. November. 22 Itu ada- November itu- siang hari ya? Ya, Pagi? pagi jam Pagi. 10 di Grand Pramuka itu ada pemeriksaan payudara gratis, ada donor darah, ada anak-anak bermain menggambar dan mewarnain, dan ada beberapa acara Banyak lainnya. kegiatan. Menarik. Dan Terakhir insya nih. Allah tahun depan ini hubungan dengan donasi lagi. Iya. Kita bekerja sama dengan Lion. Lions. Kita mengadakan musical charity. Oke. Oh. Itu tanggal 20 Mei 2026 Oh, baik. di Jakarta Theater. Jadi kita masih mencari dana dan donasi dari warga Insya Allah. yang mampu menyumbangkan ya sedikit namanya juga. Insya Allah Bu, tayangan Berkah. inspirasi ini Ibu Iya. dengan usia seperti ini masih tetap semangat untuk bisa Ya, ya. Sebaik-baiknya. Soalnya mau ke kantor Iya. nggak kerja nggak diterima. Oh iya. Ini mungkin sebelum menutup ya Ibu ya. Kira-kira Ibu bisa membagikan pesan atau harapan bagi seluruh anak-anak pejuang kanker di Indonesia yang mungkin saat ini sedang berada di ruang perawatan atau sedang berjuang. Pesannya apa Bu? Mudah-mudahan dapat disembuhkan. Amin. Amin, 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 amin. Makin banyak yang peduli pada kanker anak. Amin ya Itu Allah. aja. Iya, Ibu salah satu manusia yang menurut saya banyak memberikan inspirasi ya Mbak Emi ya. Iya. Di tentunya. usia yang yang Seperti Ibu ya. yang masih muda Iya, ini iya, masih Ibu muda. ya. Tapi Ibu masih berusaha untuk memberikan manfaat Iya. bagi banyak orang, kemudian membantu dan programnya itu luar biasa. Sangat Kemudian sudah banyak juga yang berhasil dan saya rasa itu sesuatu yang luar biasa. Ada satu yang ketinggalan mungkin program kami, Bu, Iya, yaitu transportasi. ya, Kita menjemput dan mengantar, memberikan kalau dari luar kota mereka nggak ada dana, Iya. kita bantu. luar biasa. Biasanya mereka dapat bantuan dari pemerintah daerah. Teman sekali jalan aja, pulang udah nggak. Oh. Iya. Iya, Ya, itu aja. Dan mudah-mudahan Insya Allah. Allah dengar ini. Insya Allah. Bu. Insya Allah, insya Allah. Semua dimudahkan ya Bu ya. Amin. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih pada Bu Ica atas waktunya yang telah banyak memberikan informasi terkait dengan yayasan YKK dan terkait dengan program-programnya. Mungkin ke depan semakin banyak anak-anak yang mengidap kanker dapat disembuhkan. Amin, amin, amin. Itu harapan kami, Pak. Betul, dan dapat membantu program pemerintah juga yang untuk meringankan beban keluarga anak-anak yang menderita kanker. Oke, terima kasih. Terima kasih lagi. banyak semuanya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua pemirsa. Jangan lupa untuk di-share, like, dan di-subscribe serta pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.